Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jumpa lagi di podcast Bapak, podcast Hani Subakti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, pagi hari ini Bapak kedatangan dua mbak sekaligus ya. Kalau sebelumnya sudah ada pembahasan tentang bab 1 dan judul yang di segmen terdahulu. Hari ini kita sampai di bab 2. Bab 2 ini membahas apa? Kalau boleh tahu, Bapak katanya mau ditanya-tanya nih. Tentang itu Pak, kajian pustaka. Kajian pustaka. Ya, jadi Q&A hari ini kita akan membahas tentang kajian pustaka. Apa saja kajian pustaka itu, Bapak nanti akan ditanya langsung dengan Mbak cantik ini ya. Silakan tanya saja apa saja yang tentang kajian pustaka. Namun kalau bisa ini yang berdasarkan yang sedang kalian kerjakan. Jadi ini bisa menjadi referensi para teman-teman yang nonton podcast Bapak Hani Subakti dimanapun mereka berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, saya kedatangan Mbak Diana ya, Mbak Diana dan Mbak Vindia. Oke, semester akhir juga ya Mbak ya? Iya, Pak. Semester akhir, lagi berjuang di tahap akhir penyusunan proposal skripsi. Katanya mentok di bab 2. Oke. Apa pertanyaannya Mbak kira-kira Mbak? Mungkin kita bisa bahas. Oh iya Pak. Silakan. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan nih. Beberapa pertanyaan. Tentang keluar bab papan 2. tulisnya. Bab 2. Tentang Oke. kajian pustaka Pak. Oke, bab 2 ya. Jadi pertanyaannya itu gini. Bagaimana cara mengutip artikel pada jurnal yang benar Pak? Bab 2. Ya. Pertanyaan pertama, mengutip artikel. Artikel ya. Artikel pada jurnal ya. Iya Pak. Pada jurnal. Oke, mungkin teman-teman yang di luar sana yang sedang menyaksikan podcast ini nanti, ada pertanyaan dari Mbak ini, Mbak Vindia, bagaimana sih artikel yang benar itu dan di jurnal yang seperti apa gitu ya Mbak Vin? Banyak deh sebenarnya artikel yang bagus banget ada bahkan. Itu nama jurnalnya Scopus, itu internasional ya, internasional dan harus bisa mengaksesnya dulu, login daftar dulu. Tapi saya rasa itu untuk secara umum atau terlalu luas. Nah, untuk teman-teman di PGSD ya, di PGSD kalian bisa mencari artikel jurnal itu di Sinta dulu, Sinta Ristek Brin, kemudian ke kampusnya, nanti ada pengelola jurnal di situ. Tapi itu agak ribet prosesnya. Yang lebih sederhana, kalian ketiklah artikel jurnal kalian yang namanya di Google Scholar. Ya. Di Google Scholar. Ya. Di Google Scholar ini nanti ada pencarian semacam kaca begini, kacamata pembesar begini. Kalian ketiklah pencarian kalian, mana yang kalian mau cari. Misalnya Mbak Pinda mau cari judul apa nih? Tentang keterampilan menulis. Nah, berarti cari kata kuncinya keterampilan. Ditambahin biar langsung ke intinya menulis. Nanti di searching. Saran Bapak cari yang muncul PDF-nya. Ya. Di mana tadi di Google Scholar yang muncul PDF-nya. Nah, PDF-nya ini yang diunduh teman-teman. Kemudian diunduh. Nah, setelah diunduh, jangan lupa di mana? Ditaruh di referensi di Mendeleykan. Nah, jadi intinya apa? Dari Google Scholar ini yang kalian cari di sini, kaca pembesar ini, keterampilan menulis, dapat PDF-nya, kalian unduh, kalian masukkan untuk di Mendeleykan. Nah, itu cara mencari artikel. Artikel yang bagus gimana, Pak? Saran Bapak minimal harus ada di Google Scholar. Karena ini umum, Indonesia pakai ini banget. Termasuk Bapak, di Google Scholar Bapak sampai YouTube ini ditayangkan sudah 166 sitasi. Artinya apa? Ada 166 mahasiswa yang mensitasi tulisan Bapak yang terrekod di Google Scholar. Karena Google Scholar ini biasanya akademisi seperti dosen, peneliti ada dalam sini. Tinggal kalau kalian mau lebih yakin, kalau tidak ketemu judulnya, mungkin cari nama orangnya. Oh, saya pernah membaca bukunya Pak Hani Subakti. Ketik nama Bapak di sini, Hani Subakti. Nanti muncullah semua artikel Bapak. Cari yang membahas tentang keterampilan menulis. Mungkin seperti itu ya, di Google Scholar. Seperti itu kan lebih Mbak. Ada lagi Mbak? Oh iya Pak, ada lagi satu nih. Dalam suatu paragraf, kira-kira tuh baiknya berapa kutipan Pak? Yang baik itu. Satu paragraf, baiknya berapa kutipan? Oke. Satu paragraf ya.
Pernah diajarkan nggak sama guru SMA satu paragraf berapa kalimat? Berapa coba? Lupa. Sudah lupa. Satu paragraf itu 5 kalimat. 5 kalimat ya, bukan 5 baris. Artinya apa? 5 tanda baca. Titik. Anggaplah nih paragraf kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, dan kalimat 5. Titiknya di sini tapi. Ini satu paragraf. Satu paragraf. Paragraf. Nah, dari satu paragraf ini, berapa kutipan Pak yang baik Pak? Misalnya sampai sini aja ya, paragrafnya habis. Berapa kutipan yang baik? Gitu kan Nak ya? Iya, Pak. Satu paragraf Bapak sarankan 3 kutipan. 3 kutipan. Dari mana kutipannya Pak? Dari tadi, artikelnya. Artikel jurnal tadi. Yang sudah ditaruh sudah diunduh, dimasukkan ke referensi Mendeley. Menurut Subakti 2021 halaman 17, keterampilan menulis adalah ini. Sedangkan menurut Sutikno 2019, keterampilan menulis adalah ini. Sekali 3 uang menurut Sujatmiko 2021, keterampilan menulis ada ini. Nah, sudah 3 kan? Iya, Pak. 3 ahli kalian kutip, sudah sesuai ya, sudah 3 ahli kalian kutip. Kemudian dari 3 kutipan ini, kalian simpulkan pakai bahasa sendiri. Nah, intinya apa, Adik-adik? Intinya kalimat 1 menurut siapa? Kalimat 2 menurut siapa? Kalimat 3 menurut siapa? Di kalimat 4 dan 5 ini kalian simpulkan. Simpulkan apa? Dari pendapat ahli tadi. Pendapat ahli tadi kalian simpulkan. Nah, referensinya ada di PDF-nya tadi yang didapat dari Google Scholar. Google Scholar dari artikelnya tadi. Gitu, Mbak. Jadi intinya satu paragraf minimal 3 kutipan. Baik itu kutipan langsung ataupun tidak langsung. Dengan yang paling bawah disimpulkan dengan bahasa sendiri. Agar tidak apa? Tidak plagiasi. Ketika dicek Turnitin aman, plagiasinya di bawah 20 atau 15%. Oh, bagus tuh kalau sudah S1. Gitu Mbak Pindia ya? Oke, Pak. Oke, mungkin Mbak Diana satu Ya, ada yang mau tanya? Oh, ada lagi. Ada Oke. pertanyaan, Pak. Gimana? Pertanyaan pertama itu, apa sih itu penelitian relevan? Penelitian relevan. Mungkin Bapak langsung aja ya. Penelitian relevan itu adalah penelitian yang sejalan dengan penelitian kalian. Kalau boleh Bapak tahu judul rencana skripsinya Mbak Diana apa? Analisis keterampilan berbicara. Lebih kepada keterampilan berbicara kan, yang dianalisis kan. Berarti penelitian relevan Mbak Diana harus di keterampilan berbicara. Yang tahunnya, kalau sekarang 2021, 2022, 5 tahun ke belakang. Mungkin 2015 masih relevan sih. Nah, harus sama deh. Karena penelitian relevan itu adalah penelitian dari penelitian sebelumnya. Para ahli sebelumnya. Para mahasiswa, kakak kelas kalian yang sudah lulus, yang sudah dibuat bentuk jurnal atau artikelnya, atau dalam bentuk skripsinya, itu yang kalian kutip. Itu penelitian relevan ya. Harus sesuai. Iya. Jadi penelitian relevan ini itu harus disesuaikan dengan judul kita gitu ya Pak? Harusnya begitu, harusnya. Ada lagi? Mungkin itu saja Pak. Oke, Bapak ulang ya untuk penelitian relevan biar lebih jelas. Jadi ketika di bab 2 kalian memasukkan penelitian relevan, artinya apa Mbak Diana dan Mbak Vindia? Judul Mbak Vindia atau Mbak Diana tentang keterampilan menuliskah, membacakah, berbicarakah, menyimakkah, itu harus dicari yang sama. Tapi yang sudah selesai diteliti ya. Yang dalam bentuk Google Scholar mungkin, dalam bentuk repositori kampus atau skripsi kampus, itu bisa dicek di perpustakaan kampus masing-masing. Kalau kalian di Universitas Widya Gama, di Universitas Widya Gama juga ada repositori kampus. Kita lihat, oh si kakak kelas yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu menulis tentang keterampilan membaca. Apa bedanya dengan punyanya Mbak Diana? Pasti beda kan? Tempatnya, lokasinya, jumlah populasi sampelnya, metodenya, dan lain sebagainya. Dan itu harus terbaru ya. Harus terbaru. Kalau tidak terbaru ya nggak usah dibandingkan sekalian. Dan teman-teman perlu ketahui, untuk skripsi yang baik adalah kalau penelitian relevannya mampu mengakomodasi kemiripan dengan kita dari segi judul. Tapi untuk substansinya, isinya berbeda. Yang sama itu keterampilan menulisnya, berbicara, menyimak, atau membacanya. Tapi SD-nya, waktunya, tempatnya, lokasinya harus berbeda. Karena nanti dibandingkan itu. Oh, penelitian A dengan penelitian saya bedanya ini. Penelitian B dengan saya ini, C dengan saya ini.
Minimal 3 deh. Ya, kalau citasi tadi satu paragraf 3, setiap pembahasan, kalau relevan juga minimal 3. Pak, kalau lebih gimana? Lebih bagus. Tapi nanti kepanjangan skripsinya. Ya. Oke, ada lagi Mbak-mbak yang ingin ditanyakan pada kesempatan hari ini? Sudah cukup sih Pak. Cukup ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, bahwasanya setiap skripsi harus ada yang namanya kajian teori atau pustaka. Minimalnya berapa Pak? Minimal tidak terbatas. Tapi kalau setiap paragrafnya usahakan ada 3 kutipan di situ. Dan untuk penelitian relevan juga tidak terbatas, tapi minimal ada 3. Biar menguatkan bab 2 kalian. Oke, gitu ya. Baik teman-teman yang di rumah silahkan saksikan podcast ini biar kalian mendapat ilmu baru, pemahaman baru, dan jangan lupa tetap dukung channel Bapak dengan cara like, comment, and subscribe. Dadah.